Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Flash dengan NIM 231720016. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk tugas kuis mikroelektronika. Sebelumnya kepada Bapak Rahmat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini saya melakukan presentasi hanya sendiri dikarenakan ketiga anggota saya tidak dapat meluangkan waktu untuk ikut presentasi bersama saya, dan jika saya ingin gabung bersama kelompok lain, itu mereka sudah buat video mereka masing-masing, Pak. Dan di sini saya akan langsung mulai. Yang pertama itu sifat elektron dan pengaruhnya terhadap perilaku listrik material. Sifat elektron mengacu pada karakter dasar elektron sebagai partikel bermuatan negatif yang dapat bergerak di dalam sebuah material. Kemampuan elektron untuk bergerak inilah yang menentukan apakah suatu bahan dapat menghantarkan arus listrik atau tidak. Elektron bermuatan negatif dan dapat berpindah apabila tersedia ruang atau energi yang memadai. Jika elektron dapat bergerak bebas, bahan tersebut menjadi penghantar listrik, yaitu konduktor. Jika elemen terikat kuat pada atom, bahan tersebut tidak dapat menghantarkan listrik, yang disebut dengan isolator. Pada semikonduktor, elektron baru dapat bergerak ketika diberi energi tambahan, seperti panas atau cahaya. Dengan demikian, tingkat kemudahan elektron bergerak berbanding lurus dengan konduktivitas listrik suatu bahan. Contohnya, misal pada kawat tembaga. Di dalam tembaga terdapat banyak elektron bebas yang tidak terikat kuat pada atomnya. Elektron-elektron inilah dapat bergerak dari satu atom ke atom lain. Ketika diberi tegangan listrik, contoh kasusnya itu ketika tembaga dihubungkan dengan baterai, elektron bebas langsung mengalir. Karena itulah tembaga menjadi konduktor yang sangat baik. Nomor 2. Peran ikatan elektron valensi terhadap konduktivitas listrik. Ikatan elektron valensi menentukan kuatnya keterikatan elektron pada atom. Jika ikatannya sangat kuat, elektron sulit bergerak sehingga bahan bersifat tidak konduktif. Sebaliknya, bila elektron valensi mudah terlepas, material dapat menghantarkan listrik. Elektron valensi berada dalam pita valensi. Pada konduktor, ikatan antara atom lemahnya sehingga banyak elektron bebas. Pada isolator, ikatan sangat kuat sehingga elektron tidak dapat dilepaskan. Dan pada semikonduktor, ikatan cukup kuat, namun masih memungkinkan elektron terlepas dengan tambahan energi. Contohnya itu perbandingan antara kaca dan aluminium. Pada kaca, elektron valensi terikat sangat kuat. Mereka sulit terlepas sehingga tidak dapat bergerak bebas, yang dimana kaca disebut dengan isolator. Dan pada aluminium, elektron valensi terikat lemah dan banyak yang bebas, yang disebut konduktor. Nomor 3. Perbedaan fungsi pita valensi dan pita konduksi. Pita valensi yaitu zona energi tempat elektron masih terikat pada atom dan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Pita konduksi yaitu zona energi tempat elektron dapat bergerak bebas sehingga memungkinkan terjadinya aliran listrik. Perbedaan utamanya terletak pada mobilitas elektron. Pada pita valensi, elektron masih berada dalam ikatan atom. Dan pada pita konduksi, elektron bebas bergerak dan bertindak sebagai pembawa muatan. Elektron bisa berpindah dari pita valensi ke pita konduksi jika memperoleh energi yang cukup untuk melewati celah pita atau band gap.
Dan contoh kasusnya itu ada di sensor cahaya pada lampu otomatis rumah. Ketika terkena cahaya, elektron silikon naik ke pita konduksi. Aliran elektron ini digunakan sebagai sinyal untuk menyalakan atau mematikan lampu. Dan nomor 4 yaitu pentingnya band gap dalam membedakan jenis material. Band gap adalah perbedaan energi pita valensi dan pita konduksi. Besar kecilnya band gap menentukan kemudahan elektron berpindah ke pita konduksi, sehingga menentukan apakah suatu bahan tergolong konduktor, semikonduktor, atau isolator. Pada konduktor, band gap hampir nol, sehingga elektron sudah berada di pita konduksi. Semikonduktor, band gap kecil, sekitar 0,3 sampai 2 elektron volt, sehingga elektron dapat berpindah dengan sedikit energi tambahan. Dan pada isolator, band gap besar, sekitar 3 elektron volt, membuat elektron hampir tidak mungkin berpindah. Semakin besar band gap, semakin rendah pula kemampuan menghantarkan listriknya. Contoh material pada masing-masing komponen atau yang pertama itu logam, yang dimana itu termasuk konduktor. Band gapnya itu sekitar 0 elektron volt. Contoh perilakunya, elektron langsung berada di pita konduksi atau sangat konduktif. Yang kedua itu silikon atau semikonduktor. Band gapnya itu sekitar 1,1 elektron volt. Elektron dapat naik dengan panas atau cahaya. Dan material yang ketiga itu adalah kaca, yang dimana itu termasuk golongan isolator, yang band gapnya itu sekitar lebih dari 5 elektron volt, yang berarti elektron hampir tidak mungkin naik, yang berarti tidak konduktif. Contoh kasusnya itu silikon dapat dipakai untuk membuat solar panel karena band gap kecilnya memudahkan elektron naik akibat cahaya. Dan pada kaca tetap isolator meskipun terkena cahaya sebesar apapun. Dan yang intinya, band gap kecil itu mudah menghantarkan listrik, dan band gap besar itu tidak bisa menghantarkan listrik. Nomor 5 yaitu contoh perilaku elektron dari pita valensi ke pita konduksi pada semikonduktor. Contoh perpindahan elektron dalam semikonduktor. Yang pertama itu ketika mendapat panas, energi termal membuat elektron berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Dan saat pada terkena cahaya, foton menyediakan energi sehingga elektron dapat naik ke pita konduksi. Pada semikonduktor terdoping, atom donor mempermudah pelepasan elektron. Perpindahan ini disebut proses eksitasi yang menghasilkan elektron bebas pada pita konduksi dan juga hole pada pita valensi. Kedua partikel ini berperan bersama dalam konduktivitas listrik semikonduktor. Dan contoh kasusnya itu pada lampu LED. Saat LED diberi tegangan, elektron dari pita konduksi bertemu dengan hole di pita valensi. Proses ini disebut dengan rekombinasi. Proses rekombinasi ini menghasilkan cahaya. Contoh kedua yaitu solar panel atau sel surya. Cahaya matahari memberikan energi pada elektron silikon.
elektron naik ke pita konduksi dan mengalir yang menghasilkan listrik. Yang berarti energi panas atau energi cahaya membuat elektron berpindah atau menjadi arus listrik terbentuk. Cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.